Apakah untuk sukses pendidikan itu penting? Jadi untuk sukses itu cuma dua kata kuncinya. Ya. Dua ini pegang sukses. Yang pertama apa? Attitude-nya. Jadi orang sukses itu punya attitude. Orang tidak sukses punya attitude juga. Cuman berbeda. Bertolak belakang. Ya. Orang yang bahagia punya attitude, orang yang tidak bahagia punya attitude. Orang yang puas dengan kehidupannya punya attitude, orang yang tidak puas dengan kehidupannya juga punya attitude. Nah, attitude. Yang kedua adalah tekniknya. Jadi dari sini kita bisa lihat nggak ada pendidikannya memang. Ya. Yang ada adalah sikapnya dan tekniknya. Misalnya, sikap untuk sukses itu apa? Disiplin. Apalagi sikap untuk sukses? Jujur. Apalagi? Sikap untuk sukses? Dermawan, oke. Konsisten. Apalagi? Mau belajar. Wah, banyak kan? Nah, kalau dikumpulin semua attitude sukses, apa kira-kira intisari attitude sukses? Ini kalau dikumpulin nih, jadi satu kata, apa kira-kira? Kebiasaan? Bukan. Positif? Mendekati positif. Prinsip? Bukan. Ya, apalagi? Ponopren? Kemauan? Bukan. Ya. Kalau ini semua dikumpulin ya, intisari dari kesuksesan itu adalah attitude everything is possible. Jadi semua itu memungkinkan. Ya. Coba contoh yang paling populer yang sering saya pakai itu adalah siapa penemu pesawat? Wright bersaudara. Ya. Dari mana inspirasinya Wright bersaudara pengen terbang? Burung. Dia lihat burung, burung kok bisa terbang ya? Terus dia mikir, andai aku bisa terbang. Terus dia lakuinnya gimana? Uji cobanya sampai dia bisa terbang. Apakah dia naik gedung tinggi terus loncat? Enggak kan? Dia lihat burung punya sayap. Dia masukin tuh, dia bikin sayap ke tangannya, dia masukin. Cari bukit kecil, dia loncat. Labuh tuh. Jatuh. Iya kan? Dah manusia. Berhenti nggak? Enggak. Dievaluasi lagi apa yang kurang. Oh, sayapnya kurang lebar kali ya. Diperlebar sayapnya. Naik lagi ke bukit, loncat lagi, jatuh lagi nggak? Jatuh, lumayan tapi 10 meter memaju. Dia apa lagi? Dievaluasi lagi, dicoba lagi. Mungkin diginiin, naik lagi, jatuh lagi, coba. Si Elon Musk tadi itu, pas mikir Tesla, apa yang dia pikirin? Mungkin. Bom bongkar aja bisa kok. Ya kan? Terus apa yang kurang? Itu nanti ya kalau nanti anak-anak sekalian pengen belajar itu, belajarlah meleverage cara berpikir. Jadi kita harus punya kemampuan berpikir kritis dan berpikir solutif. Berpikir kritisnya kan tadi, bom bongkar juga bisa dari listrik. Ini cuman kita pengen lebih panjang, dicasnya cuma sehari sekali, gitu kan? Pakai apa? Oh, baterai. Baterainya seperti apa? Apa komponen baterai? Apa yang membuat baterai itu bertahan panjang? Nah, itu cara berpikir kritis dan cara berpikir kritis dan solutifnya. Gitu. Ya. Karena ini nih, intinya sih di sini. Gitu. Apalagi yang kira-kira dulu impossible sekarang possible? Lampu. Siapa penemunya?
Thomas Alva Edison. Berapa ribu Thomas Alva Edison sampai menemukan lampu? Berapa ribu kali percobaannya? Katanya ribuan. Ada yang bilang 6.000. Pokoknya mah banyak. Artinya bukan sekali 2 kali gitu. Kan kadang-kadang kita sekali 2 kali itu langsung bukan takdirku. Langsung menyerah. Kenapa? Karena ini nih. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau pengen sukses, attitude pertama yang harus kita kembangkan adalah everything is possible. Jadi kalau kita punya impian yang besar, kita akan selalu bilang apa? Kalau kita punya cita-cita yang besar, apa yang harus kita tanamkan dalam di jiwa kita? Everything is possible. Ya, itu attitude-nya. Jadi nanti yang ininya akan mengikutin. Gitu. Karena attitude utamanya di sini. Nah, sekarang kalau kita udah punya attitude-nya, kan yang penting itu kita harus tahu tekniknya. Kayak tadi si Wright bersaudara, gimana sih caranya bikin sayap? Ya, saya ini ada cerita nih tentang plotting villa. Itu kan plotting villa juga unik. Rasanya sih nanti itu akan jadi yang pertama di Indonesia. Gitu. Makanya saya lagi ngusahain nanti kalau lagi launching pengen didaftarin di Muri. Gitu. Karena ini rasanya yang pertama. Belum ada di Indonesia. Saya udah coba cari-cari, belum. Apakah segampang itu menemukan prosesnya? Enggak. Tapi ternyata dalam waktu yang cukup singkat, hampir cuma 1 tahun doang. Itu. Awalnya itu kan saya punya kakak kelas di kakak kelas SMA 5 saya. Dia jadi GM pengembangan pariwisata di Jatiluhur. Terus dia bilang, "Fir, main dong ke sini," karena dia tahu saya suka posting waktu itu di Sukawana di Majalengka. Mainlah kita keluarga ke sana. Waktu main ke sana itu saya udah browsing-browsing, ada satu yang pengen saya coba di sana itu adalah main pedal board. Karena lihat Bu Susi ya, Menteri Laut dulu sama Sandiaga Uno pernah main pedal di situ. Saya bilang ke Kang Dadan, saya pengen juga kieu. Akhirnya saya ke sana, berlatih dulu di kolam, labuh wae di kolam mah. Ya, begitu main di danaunya mah enggak, alhamdulillah tuh. Lancar. Dan cuacanya waktu itu lagi bagus, mataharinya lagi keren. Enak. Habis itu kita mikir, ini diminta bantuin mau bikin tempat wisata di sana, bikin apa ya? Tadinya kita mau bikin glamping. Saya udah survei ke glamping Lego Kondang gitu ya. Glamping Cikole. Terus saya mikir-mikir, kalau glamping kayaknya biasa. Dan tempatnya panas. Jatiluhur kan panas. Jatiluhur itu punya keunggulan danau. Apa yang harus dimanfaatkan dari danau? Browsing di luar negeri, ketemulah rumah perahu. Apa namanya? Lupa bahasa Inggrisnya. Rumah perahu. Kayaknya ini menarik nih. Cari vendor di galangan kapal Surabaya, galangan kapal Priok Jakarta, harganya mahal, di atas 1 miliar semua. Itu ada satu vendor galangan kapal yang mensuplai floating villa di Dubai. Dikirimin foto-fotonya, aduh keren banget tapi harganya 2 miliar. Harga 2 miliar duit dari mana ya? Kan kita harus menyediakan waktu, menyediakan sumber daya, menyediakan dana untuk jangka panjang, bukan hanya sekali habis itu tilalep gitu kan. Nah, ketemulah sama temen yang suka sepedahan di Brompton. Ini pentingnya kita bernetworking dan pentingnya kita menyampaikan ide dan gagasan ke orang lain. Siapa tahu ide dan gagasan kita itu sama orang lain tuh adalah orang yang pemilik sumber dayanya. Saya yang tepat, saya ngobrol sama Kang Sodik. Itu ada si Kang Aji yang suka bikin airboat, perahu. Ngobrol lah sama Kang Aji, dia datang ke rumah, saya datang ke workshopnya, bikin desainnya, jadilah yang sekarang. Begitu jadi, apakah tidak ada masalah? Ada, tadi saya bilang kan, lambungnya bocor. Waduh. Udah gitu dia aja nggak tanggung jawab. Kabur. Dihubungi nggak bisa, nggak tanggung jawab lah posisinya itu sekarang. Makanya kan mundur nih. Yang tadinya harusnya bulan Juli udah udah opening, sampai September udah berapa lama tuh kan mundur. Gitu. Tapi di tengah jalan kan tadi kita mendapatkan ilmu, ngebenerinnya gini, ketemulah ada satu orang namanya Pak Budi sekarang. Pak Budi itu yang punya galangan kapal di Tangerang. Nah rencananya mudah-mudahan ini jadi vendor kita yang selanjutnya. Ide gagasannya bagus, orangnya juga fair, mengerti tentang perahu. Nah mudah-mudahan nanti
Jadi proses untuk sukses itu selain attitude adalah tekniknya. Gimana caranya bikin kapal yang murah, yang bisa dimobilisasi. Karena saya kan punya impian floating villa itu bukan hanya di Jatiluhur. Saya pengen dibawa ke Danau Toba, saya pengen dibawa ke Bali, saya pengen dibawa ke kemana ada yang nyampein Muara Bengawan Solo katanya bagus. Dan danau-danau lain kan masih banyak di Indonesia kan. Saya pengen nargetin dalam 5 tahun saya punya 100 perahu gitu. Kan saya harus punya tekniknya. Gimana perahunya modular, bisa dirakit, bisa dibuat di assembly di ini, nanti di assembly di lokasi, jadi dalam waktu singkat tetap nyaman, tetap aman. Ini kan tekniknya. Gitu. Jadi kalau untuk sukses itu kita tuh hanya butuh attitude ya, butuh tekniknya. Inti dari semua attitude yang unggul adalah everything is possible. If I can see it, then I can do